Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vela Sufahadi, kelas 11 IPA 3, absen 11. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu minyak bumi. Di Indonesia adalah negara penghasil minyak yang cukup penting di dunia, karena produksi minyaknya cukup tinggi. Minyak bumi atau crude oil adalah campuran secara alami dari berbagai senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair di reservoir di bawah permukaan tanah dan tetap cair pada tekanan atmosfer di atas permukaan, meskipun telah dilakukan pemisahan di atas permukaan. Kalau secara kimiawi, minyak bumi adalah suatu senyawa yang pada umumnya terdiri atas 80-85% unsur karbon dan 15-20% unsur hidrogen. Lalu ada gas alam. Gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur dan tambang minyak. Lalu ada LNG. LNG atau liquefied natural gas merupakan gas alam cair dengan komponen utama metana atau CH4 dan etana C2H6 yang digunakan hingga temperatur min 160 derajat Celcius pada tekanan atmosfer, sehingga volume gas akan mengecil sampai 1/6000. Lalu ada terbentuknya minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi berasal dari hewan dan tumbuhan. Pada zaman purba, di darat dan di dalam lautan hidup, beraneka ragam hewan dan tumbuhan. Jasad hewan dan tumbuhan yang mati tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju lautan bersama bahan organik lainnya. Akibatnya, pengaruh waktu temperatur tinggi, tekanan, dan beban lapisan batuan di atasnya. Jasad hewan dan tumbuhan yang mati berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak. Akibat pengaruh yang sama, endapan lumpur berubah jadi lumpur sedimen. Lalu selanjutnya, minyak dan gas ini akan berimigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat yang disebut perangkap atau trap. Lalu, bagaimana cara mendapatkan minyak bumi? Pengolahan tahap pertama merupakan pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih atau distilasi bertingkat. Fraksi-fraksinya minyak bumi yaitu 1. Fraksi pertama yang dihasilkan adalah gas fraksi yang paling ringan. Fraksi kedua disebut naftah yang dapat dijadikan premium atau bensin atau produk petrokimia lainnya. Fraksi ketiga yang disebut fraksi tengah digunakan sebagai bahan dasar kerosin untuk keperluan rumah tangga. Lalu ada fraksi keempat disebut sebagai solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu yang terakhir ada fraksi kelima adalah residu yang terdiri atas molekul-molekul hidrokarbon besar yang harus dipecahkan menjadi molekul-molekul kecil dalam unit yang dinamakan crunching unit. Selanjutnya, bilangan oktana atau octane number merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi letupan sewaktu terbakar dalam mesin. Mutu bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan dapat digunakan dengan menambahkan zat adiktif ke dalam mesin, yaitu 1. Terotetil atau TEL. Lalu ada PEPB C254. Yang kedua ada metil teritryl butyl ether atau MTBE C5H11O. Yang ketiga ada etanol. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.